أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, pada maghrib ini, pada malam ini kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, segala amal yang telah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, dan yang akan kami lakukan, jadikanlah amal yang Engkau terima di sisimu. Wa shifaa'an min kulli da', dan kami memohon kepadamu ya Allah kesembuhan, kesehatan dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib, alhamdulillah pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini, yaitu hadir di dalam majelis ilmu. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, selain bertambah ilmu, hendaknya bertambah amal, bertambah pemahaman terhadap amal, yang mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah pertemuan kita yang pertama dalam bahasan kitab yang baru, yaitu mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa Bapak dan Ibu-ibu, ketika kita membahas tentang hadis, belajar tentang hadis Nabi, banyak sekali kitabnya. Ada kitab itu yang mencakup banyak hadis. Ada pula kitab yang dikarang oleh para ulama, di mana kitab-kitab ini tidak begitu banyak memuat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi cakupan yang ada dalam kitab tersebut menghimpun yang penting-penting dalam agama kita ini. Di antara kitab itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang beliau beri judul dengan kitab Al-Arba'in. Al-Arba'in maksudnya adalah 40-an hadis. Sebab dikarang oleh Imam An-Nawawi, dikenallah kitab ini dengan Arba'in An-Nawawiyah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bahasan hadis-hadisnya, penting kita bahas terlebih dahulu siapa Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan dengan kita bahas ulama kita bisa mengambil pelajaran untuk mengarungi kehidupan ini. Mengenal lebih dekat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini namanya adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi Abu Zakaria. Jadi nama dari Imam An-Nawawi yang asli namanya adalah Yahya. Panggilannya Abu Zakaria atau kunyahnya Abu Zakaria. Lakopnya Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Jadi panggilan di dalam Islam itu ada 3. Jadi kita seorang muslim atau ibu seorang muslimah itu bisa dipanggil oleh orang dengan 3 panggilan. 3 panggilan itu
Yang pertama namanya adalah ismun. Apa itu ismun? Nama yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Contohnya kami Miftahul Gani, berarti namanya Miftahul Gani. Yang kedua diistilahkan dengan laqab. Apa itu laqab? Gelar yang diberikan oleh orang lain. Contoh, kita punya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama beliau adalah Muhammad. Tapi gelar yang diberikan oleh orang-orang kepada Nabi Muhammad namanya adalah Al-Amin. Apa arti Al-Amin, Bapak dan Ibu? Seorang yang dapat dipercaya. Jadi kalau ada teman kita, dia mampu dan dapat dipercaya, banyak orang memanggilnya dengan Al-Amin, amin kata orang. Karena dia dapat dipercaya, itu namanya laqab, gelar. Yang ketiga, istilahnya adalah kunyah. Kunyah ini maksudnya adalah panggilan yang disandarkan kepada ayah atau ibu atau anak. Maka jika seandainya bapak punya anak namanya Ibrahim, dipanggil oleh orang Abu Ibrahim. Ada anak misalnya namanya adalah Yusuf, maka dipanggil dia Abu Yusuf. Atau ibu punya anak namanya Fatimah, maka kunyah ibu adalah Ummu Fatimah, ibunya Fatimah. Bahkan ini menjadi panggilan yang biasa bagi orang Arab. Makanya ustadz-ustadz kita yang mungkin namanya banyak yang bukan Arab lebih suka dipanggil dengan kunyah. Ada Ustadz Abu ini, ada Ustadz Abu ini, Ustadz Abu ini. Nah, ini memang sesuatu yang sangat lumrah dan disukai oleh orang-orang Arab. Bahkan yang menariknya Bapak dan Ibu-ibu, saking disukai panggilan kunyah ini, Imam An-Nawawi pun dipanggil dengan Abu Zakaria. Padahal Imam An-Nawawi tidak pernah menikah seumur hidupnya. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi Imam An-Nawawi ini, imam yang kita bahas sekarang ini adalah imam yang seumur hidupnya tidak pernah menikah. Dan beliau tentu saja kalau tidak menikah, tidak punya anak pula namanya Zakaria. Tetapi orang memanggilnya dengan Abu Zakaria karena kesukaan orang Arab memanggil seseorang dengan kunyah. Nanti di dalam bahasan hadis ini yang ada di tangan Bapak dan Ibu akan ketahuan nanti ini laqab, ini kunyah, ini nama. Nanti kita bahas. Imam An-Nawawi ini dilahirkan tahun 631 Hijriah. Kalau kita sekarang sudah 1442 Hijriah. Jadi Imam An-Nawawi itu dilahirkan 631 Hijriah di Nawa. Di mana Nawa ini? Di Damaskus, Suriah. Di Syria sekarang. Yang sedang banyak terjadi konflik di negeri tersebut. Bagaimana Imam An-Nawawi? Beliau dididik oleh ayahnya dan ayahnya terkenal dengan soleh dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di kutab. Ini banyak juga di daerah kita kutab ini, kutab ini. Nah, kutab itu maksudnya adalah tempat belajar. Di mana di sana dihafal Al-Qur'an dari kecil. Jadi Imam An-Nawawi, imam yang menulis kitab Arba'in ini adalah seorang imam yang dididik oleh ayah yang juga soleh, ayah yang takwa, dan dari kecilnya sudah disuruh oleh orang tuanya untuk menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana masa kecil dari Imam An-Nawawi? Masa kecil Imam An-Nawawi ini,
Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita bandingkan dengan anak-anak sekarang, maka Imam An-Nawawi berbeda. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama juga yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi. Bagaimana dia ceritakan kepada kita ketika beliau melihat Imam Nawawi berumur 10 tahun diajak oleh teman-temannya untuk bermain. Kalau kita biasa anak-anak bermain, banyak permainan anak-anak. Tapi ternyata ketika Nawawi kecil diajak oleh teman-teman untuk bermain, justru Imam Nawawi tidak mau, menolak, bahkan menangis, tidak mau dia. Maka melihat ini, Syekh Yasin bin Yusuf ini mengatakan, Nawawi kecil ini kelak akan menjadi orang yang memberikan manfaat begitu banyak kepada orang-orang. Dan betullah ternyata ketika Imam An-Nawawi sudah besar, beliau menjadi gurunya dalam banyak bidang ilmu-ilmu Islam, memberikan manfaat bahkan sampai sekarang, dan insya Allah akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Bayangkan Bapak dan Ibu, seorang yang lahir tahun 631 Hijriah, buku-bukunya dipelajari oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kemudian di antara tanda-tanda anugerahnya Imam An-Nawawi ini, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh ayahnya, yaitu ketika Nawawi berumur 7 tahun, pada malam 27 Ramadan, Imam Nawawi tertidur di samping ayahnya. Nah, pada pertengahan malam Nawawi terbangun dan membangunkan ayahnya. Dia katakan, "Ayah, ayah, sinar apakah yang menerangi seluruh rumah kita ini?" Maka ayahnya kemudian mengatakan, membangunkan seluruh anggota keluarganya. Ketika mereka terbangun, tidak ada yang mereka lihat cahaya yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kemudian ayahnya mengatakan, "Kami sekeluarga justru tidak melihat apa-apa. Kemudian aku mengerti bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar." Jadi ternyata Nawawi pada umur 7 tahun sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dapatnya beliau malam Lailatul Qadar. Maka imam yang kita bicarakan, ulama yang kita bicarakan saat ini bukan ulama sembarangan. Selanjutnya pada umur 10 tahun Nawawi ikut membantu ayahnya di toko. Beliau menyempatkan diri belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Bahkan sampai umur 18 tahun, ayahnya kemudian membawanya ke ibu kota Damaskus yang menjadi kiblat para pelajar di zaman itu. Berarti dari sini kita mengambil pelajaran, orang tualah yang mesti turun tangan dalam mendidik dan mengarahkan anak. Dari sini kita paham Bapak dan Ibu-ibu, anak yang soleh itu tidak akan lari dari atau tidak akan jauh kecuali orang tuanya juga adalah orang tua yang soleh. Tidak mungkin Bapak dan Ibu-ibu akan berbeda seorang anak yang disuruh oleh orang tuanya, mohon maaf, membeli rokok, dengan anak yang disuruh oleh orang tuanya, yang diajarkan oleh orang tuanya memberikan sesuatu kepada tetangga, memberikan infak dan sedekah. Satu anak disuruh orang tua terbiasa dengan sedekah, satu anak dibiasakan oleh orang tua untuk membeli sesuatu yang haram di dalam agama ini, maka tidak akan sama hasilnya nanti. Pun demikian, mohon maaf, tidak akan sama orang tua yang malamnya mensibukkan dirinya dengan hadir dalam kajian ilmu dibandingkan orang tua yang mohon maaf menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka anaknya akan merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tidak akan sama jadi nantinya. Oleh karenanya Imam An-Nawawi bagaimana dia bisa menjadi orang yang bermanfaat? Tidak lain dan tidak bukan karena peranan dari ayahnya. Ayahnya lah yang mengantarkan Nawawi untuk bisa hadir ke Damaskus sebagai pusat kajian ilmu Islam di zaman itu. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu, Imam An-Nawawi ini bahkan disampaikan selama 2 tahun beliau tidak menyengajakan diri untuk tidur. Sama boleh jadi seperti sebahagian dari anak-anak, karena saking candunya main handphone,
saking candunya ini tiba-tiba tertidur saja. Maka begitu pula lah Imam An-Nawawi dalam belajar. Tidak ada selama 2 tahun beliau menyengaja untuk tidur, tidak ada. Beliau tertidur ketika belajar selama 2 tahun. Dan bahkan selama 6 tahun, lebih dari 6 tahun juga, setiap Imam An-Nawawi pergi ke suatu tempat, tidak ada yang dia baca kecuali mengulang-ulang pelajaran yang akan dia berikan kepada murid-muridnya. Nah, Imam An-Nawawi sebagaimana disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, bagaimana perawakannya, Nawawi ini berkulit sawo matang, berjenggot tebal. Jadi para ulama itu menghidupkan sunnah Nabi yaitu berjenggot. Nah, nanti jangan kita heran pula orang pakai jenggot nih, badai jenggot orang, karena ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berperawakan tegak, berwibawa. Nawawi itu jarang tertawa, jarang main-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun yang benar itu pahit untuk disampaikan, dan tidak takut dengan hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking kemudian Bapak dan Ibu, setelah melakukan perjalanan ilmu, menimba ilmu ke berbagai para ulama, pada tahun 660 di umur Nawawi yang ke-30, beliau mulai menulis buku. Dan buku-buku Nawawi berjumlah 40 kitab lebih kurang. Di antaranya ada dalam bidang hadis, ada dalam bidang fikih, dan ada dalam bidang bahasa. Begitu pula ada dalam bidang akhlak. Contohnya dalam bidang hadis, apa yang akan kita bahas pada pertemuan beberapa nanti, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Begitu juga kitab Riyadus Shalihin. Mungkin Bapak Ibu pernah atau di rumahnya ada buku Riyadus Shalihin, itu adalah karangan dari Imam Nawawi. Kemudian dalam bidang fikih, menjadi rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'i, beliau menulis kitab Minhajut Talibin, Raudatut Talibin, dan yang paling besar namanya kitabnya adalah Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Dalam bidang bahasa beliau tulis buku namanya Tahdzibul Asma' wal Lughat. Dan dalam bidang akhlak beliau tulis buku namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian ada pula kitab Al-Azkar. Kalau dilihat Bapak dan Ibu-ibu, tulisan yang dibuat oleh Imam Nawawi ini kemudian dibagi dari umurnya, dalam satu hari Imam Nawawi menulis lebih kurang 2 buku kecil. Jadi kalau seandainya buku tulis kita minimalnya 18, berarti dalam sehari Imam Nawawi menulis 36 halaman. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita Bapak dan Ibu. Seandainya kita mati, apa kira-kira tulisan yang kita tinggalkan yang akan dibaca oleh orang setelah kita tiada? Dan Imam Nawawi yang kita bahas ini sehari menulis 36 halaman. Nah, singkat cerita, Imam Nawawi meninggal dunia tahun 676. Lahir tadi berapa Bapak Ibu? 6, 3, 1. Sekarang dikurang 676 kurang 631. Berapa umurnya Bapak Ibu? 45 tahun. Jadi Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in ini, umurnya singkat sekali. Berapa umurnya? 45 tahun saja. Sibuk dengan ilmu, kemudian tidak sempat menikah karena kesibukannya dengan ilmu agama. Dan banyak sebetulnya selain dari Imam Nawawi ini, judul bukunya adalah Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Selain Imam Nawawi ini ada buku, tapi kami tidak tahu apakah ada terjemahannya, yang menghimpun ulama-ulama yang memilih untuk membujang, yang lebih memilih ilmu daripada pernikahan. Ada. Selain Imam Nawawi ini masih banyak lagi ulama. Di antaranya adalah kita kenal namanya Imam At-Tabari. Ada nama tafsirnya Tafsir At-Tabari. Imam Tabari itu juga tidak menikah. Nah, dari sini kita paham bahwa ternyata Bapak dan Ibu-ibu, bahasan kita atau
kitab yang akan kita urai ini ditulis oleh seorang ulama yang dalam hidupnya tidak ada yang dia berikan kecuali keberkahan setiap waktunya. Nah, hadis yang pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang ada di tangan Bapak dan Ibu-ibu ini, awal dari penulisan kitab ini diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kata pengantar bukunya ini. Dia sampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh banyak para sahabat. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Ibnu Umar. Begitu juga diterima oleh Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian Anas bin Malik. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'a zumratil fuqaha wal ulama au kama qala. Siapa saja, kata baginda Nabi, dari umatku yang mampu menghafal 40 hadis dari perihal agamanya, maka Allah akan bangkitkan nanti dia di akhirat bersama ulama-ulama fikih dan ulama-ulama lainnya. Nah, meskipun hadis ini kata Imam Nawawi dinilai dhaif, tetapi hadis ini memiliki riwayat-riwayat yang banyak. Maka oleh karena itu para ulama seperti Abdullah bin Al-Mubarak kemudian menghimpun hadis-hadis 40. Dan ulama-ulama lain pun demikian, dibuat 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang zuhud, 40 hadis tentang ini. Maka Imam Nawawi kemudian menghimpun 40 hadis yang beliau rasa menghimpun seluruh perkara-perkara agama kita ini. Dan hadis yang pertama itu adalah hadis tentang niat. Kita bacakan hadisnya. Apa bunyi hadisnya? An Amiril Mu'minin, dari pemimpin orang-orang beriman, Abi Hafsin, Abu Hafas, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Inilah yang kita sampaikan tadi, bahwa istilah panggilan dalam Islam ini ada 3. Yang pertama nama, yang kedua laqab, yang ketiga kunyah. Kalau di sini laqab dulu, kunyah kemudian nama yang terakhir. Amirul Mukminin itu apa namanya Bapak dan Ibu? Laqab. Abu Hafas kunyah karena dia dinisbatkan kepada ayah atau anak. Umar bin Khattab ini adalah nama, ismun. Nah, apa bunyi hadisnya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya kata Nabi, setiap amal itu tergantung kepada niat. Sungguh-sungguh kata Nabi, amal itu tergantung dengan niat. Innama dalam bahasa Arab namanya taukid atau quwwatul ahkam, untuk menekankan sesuatu. Makanya dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh kata Allah, orang-orang beriman itu bersaudara. Sama dengan ini, innama, sungguh, al-a'malu bin niat. Setiap amal itu tergantung terhadap niat. Wa innama, dan sungguh pula kata Nabi, likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, likulli, setiap imri'in orang, ma nawa, akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi setiap amal yang kita lakukan Bapak dan Ibu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Mungkin ada di antara kita yang niatnya lillahi ta'ala, dibalas dengan niat lillahi ta'ala. Mungkin ada yang niatnya karena dunia, dibalas oleh Allah dengan dunia sesuai yang dia niatkan. Kemudian Nabi sambung hadisnya. Contohnya kata Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih.
Sesungguhnya kata Nabi, maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya tersebut diberikan pahala sesuai niatnya, yaitu hijrah karena Allah dan karena Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tetapi siapa yang hijrah ke Madinah, maksudnya ini karena dunia, awim ra'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan diberikan balasan sesuai yang dia niatkan tadi. Nah, hadis ini diberi oleh para ulama dengan kadar yang sangat besar di dalam buku-buku mereka. Bahkan para ulama menyampaikan 1/3 persoalan agama kita ini ada dalam hadis yang kita bacakan tadi. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Karena amalan setiap hari tidak akan lepas dari 3 hal. Diulangi, amalan kita setiap hari tidak akan lepas dari 3 hal. Apa itu yang 3 ini? Kalau tidak amalan hati, kalau tidak amalan lisan, kalau tidak amalan arkan atau anggota tubuh, tidak akan lepas dari 3 ini. Makanya hadis ini disampaikan oleh ulama, 1/3 agama Islam ini ada dalam hadis yang kita bacakan tadi. Dan bahkan perkara niat ini lebih besar daripada perkara amalan zikir, amalan lisan ataupun amalan anggota tubuh. Kan kita tahu kalau amalan lisan zikir, subhanallah, subhanallah, kita tidak banyak bergerak, cuma lisan saja. Kalau amalan arkan, ada solat, jelas takbir ini, rukuk begini, i'tidal begini. Nah, semua amalan itu muaranya ada pada hati. Makanya hadis ini dijadikan pokok utama oleh para ulama, begitu juga dengan Imam An-Nawawi. Dijadikan yang paling pertama dan menjadi pembuka di kitab Arba'innya. Mengapa demikian pula Bapak dan Ibu? Maksudnya mengapa niat menjadi sesuatu yang lebih besar daripada lisan dan amalan anggota tubuh? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah sah atau tidaknya amal kita tergantung terhadap niat. Diberikan pahala oleh Allah amal kita atau tidak diberikan pahala tergantung apa yang kita niatkan. Makanya seorang di dalam surah Al-Ma'un, meskipun dia sudah menunaikan solat, tetapi justru solatnya itu diberikan ganjaran neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya dalam surah Al-Ma'un Bapak dan Ibu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang mendustakan agamanya? Siapa saja itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menelantarkan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, kemudian tidak saling membantu, tidak memberikan makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat. Yang bagaimana Bapak Ibu? Alladzina hum sahun, kemudian alladzina hum yuraun, mereka yang ketika salatnya yuraun, ria, ingin dilihat oleh orang. Sudah salat tapi niat salah. Jadi alasan mengapa niat memiliki peranan yang penting di dalam amal, karena sah atau batalnya amal tergantung terhadap niat. Di antara alasan lain yang kedua adalah karena satu amal dapat diisi oleh niat yang banyak. Contoh, ketika kita tadi masuk masjid, diberikan waktu untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat, padahal salat sunnah tersebut diberikan pula beberapa pilihan. Pertama, karena kita selesai wudu, ada salat sunnah wudu. Kemudian yang kedua, karena kita masuk masjid, ada salat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sallu qoblal maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, ada salat sunnah qobliyah maghrib. Waktunya pendek, 5 menit lebih kurang,
tapi ada 3 pilihan. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Bagaimana caranya Pak? Digabungkan niat. Digabungkan niat itu, tapi amalnya satu. Amalnya sholat sunnah 2 rakaat, amalnya 2 rakaat saja, tapi niat dapat digabungkan di dalamnya. Maka dengan satu amal itu kita mendapatkan 3 pahala sekaligus. Pun demikian contohnya dengan ibu-ibu yang boleh jadi ingin mengganti puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan tahun lalu, ingin diganti setiap hari Senin dan Kamis, maka otomatis dengan sekali amal puasa dia dapatkan 2 pahala. 1 pahala mengganti qada Ramadan, dan 1 dia dapatkan pahala puasa sunnah Senin Kamis. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, amalan anggota tubuh itu butuh modal, sedangkan amalan niat tidak butuh modal. Kalau seseorang bersedekah, maka apa yang dia butuhkan Bapak dan Ibu? Harta, uang, baru jadi dia amalan anggota tubuh. Tapi kalau niat, seseorang bisa mendapatkan pahala tanpa modal. Niat saja dapat pahala. Siapa itu? Contoh di dalam hadis, kata Nabi SAW, artinya seseorang yang menginfakkan harta. Jadi ada orang kaya Bapak dan Ibu, dia infakkan hartanya, dia sedekahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian dilihat oleh orang yang tidak punya harta. Tapi apa kata orang ini? Seandainya saya diberikan oleh Allah harta seperti si anu ini, maka saya akan sedekahkan harta sebagaimana dia sedekahkan. Maka Allah berikan pahalanya sama. Apa yang membuatnya sama Bapak dan Ibu? Niat tadi. Jadi amalan hati, amalan niat ini tidak butuh terhadap modal apapun. Berbeda dengan amalan anggota tubuh. Alasan yang keempat. Alasan yang keempat mengapa niat sangat penting di dalam agama kita ini, karena menjadi penyebab dimasukkan seseorang ke dalam surga selama-lamanya. Kalau ada orang bertanya Bapak dan Ibu, kalau orang kafir meninggal dunia, mati dalam kekafiran, di mana tempatnya? Di mana Pak? Di neraka. Apakah orang kafir meninggal dunia dalam kekafiran, apakah dia masuk neraka selama-lamanya, atau dia masuk neraka sebentar kemudian baru masuk surga? Neraka selama-lamanya. Sekarang Bapak dan Ibu, ada orang kafir meninggal pada umur 40, mati dalam kekafiran. Maka balasannya adalah dia masuk neraka selama-lamanya. Kalau ada orang bertanya kepada kita, di mana keadilannya? Nyok kufur 40 tahunnya, tapi mengapa balasannya adalah neraka selama-lamanya? Kenapa Bu? Karena dia meninggal dalam, kalau dia meninggal dalam kekafiran, seharusnya 40 tahun juga dia dalam neraka. Kalau ada orang bertanya seperti ini, bagaimana jawabannya Pak Ibu? Dikembalikan kepada niat. Niatlah yang membuat dia di neraka selama-lamanya. Bagaimana? Seandainya dia dihidupkan selama-lamanya, maka dia sudah berniat akan kufur kepada Allah selama-lamanya. Sebagaimana kita, seorang muslim meninggal dunia pada umur 50 misalnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, selama-lamanya masuk surga. Bukankah kita tanya kepada diri kita Bapak Ibu, seandainya wak hidup selama-lamanya, apakah kita akan beribadah kepada Allah selama-lamanya? Iya. Maka karena niat itu Allah balas kita dengan selama-lamanya. Itu adalah niat. Nah,
Persoalan sekarang masuk kita lagi Bapak Ibu. Apa itu? Sebelum kita bahas lagi hadis ini, pertanyaannya adalah, dari tadi kita urai tentang niat, apa sebetulnya niat itu? Apa yang dimaksud niat, Pak? Apa itu niat, Bu? Apa, Pak? Apa, Bu? Keinginan. Niat itu maknanya ada dua. Nah, ketika Bapak Ibu mencatat, niat itu maknanya ada dua. Apa makna niat yang pertama? Yang pertama, niat itu maknanya adalah at-tamyiz. Apa itu at-tamyiz? Pembeda. Apa yang dia bedakan? Satu, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti yang kita contohkan tadi, kita masuk masjid, baru masuk masjid ada sholat sunnah 2 rakaat. Tata caranya sama, mulai dari takbir sampai salam. Apa yang membedakan pelaksanaan tersebut? Niat. Dengan niatlah dibedakan. Ini sholat sunnah tahiyatul masjid, ini sholat sunnah wudu, ini sholat sunnah qobliyah. Begitu juga sama-sama 4 rakaat, sama-sama dilakukan di siang hari, sama-sama sir, tidak dijaharkan. Bagaimana membedakannya? Niat. Yang ini zuhur, yang ini asar. Jadi makna niat yang pertama adalah tamyiz, pembeda. Apa yang membedakan? Pertama, membedakan satu ibadah dengan yang lain. Apalagi maksud dibedakan di sini? Dibedakan mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Mohon maaf Bapak dan Ibu-ibu, seorang boleh jadi sebelum melakukan sholat dia gosok gigi. Gosok gigi kebiasaan, tapi kalau ada orang yang gosok gigi niatnya adalah karena sunnah Nabi SAW, kebiasaan itu bisa menjadi pahala. Seandainya Bapak Ibu tidur malam ini tidak ada niat apapun, maka tidurnya biasa saja, tidak diberikan apapun oleh Allah. Tapi kalau diberikan niat, apa niatnya? Agar besok bisa bekerja, agar besok bisa beribadah dengan lebih kuat dan semacamnya, maka tidur itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan niat dibedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Bahkan dengan niat pun akhirnya kita dapat dengan niat yang betul, dengan niat yang benar, yang kebiasaan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di sini Bapak dan Ibu, mohon maaf ini, kita duduk di sini, ini bisa beda-beda pahalanya ini sesuai niatnya. Ada yang mungkin niatnya mendengarkan kajian ilmu, tapi boleh jadi ada yang menambahkan niatnya adalah i'tikaf di masjid, dobel pahalanya. Nah, bayangkan dengan niat bisa dibedakan semuanya. Seorang boleh jadi masuk masjid siang hari, duduk juga di masjid, duduk-duduk saja, tidur-tidur saja, dia tidak berniat apapun, maka itu dinilai kebiasaan saja. Tapi duduk yang sama dengan niat ibadah i'tikaf diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, makna dari niat adalah al-qasdu. Maknanya adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Untuk siapa kita beribadah, untuk siapa kita beramal. Jadi dua makna dari niat. Yang pertama, niat artinya adalah at-tamyiz, pembeda. Yang kedua, makna dari niat adalah al-qasdu, tujuan.
Sama dengan kita pergi ke acara walimahan, diundang oleh teman. Sebelum diundang kita beli amplop. Kemudian amplop itu kita tulis nama. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa tujuan kita menulis nama di amplop itu? Apa tujuannya Pak? Atau ibu-ibu lah, Bu, apa tujuannya Bu? Apa tujuannya kita menulis nama di amplop ketika kita acara walimahan? Supaya tahu orang itu. Seandainya tidak kita beri nama, bagaimana Pak Ibu? Tidak tahu orang itu. Apakah akan berkurang amal kita? Itu yang kita maksud. Itu yang kita maksud al-qasdu. Apa tujuan kita beramal itu? Apakah tujuan kita ada untuk manusia atau tujuan kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah sebagai pembuka Bapak dan Ibu. Mungkin bahasan kita dalam Arba'in Nawawi ini tidak mengapa lebih rinci. Maksudnya bisa saja kita bahas satu hadis satu pertemuan, tapi mungkin akan bahasanya hanya global saja. Kita tidak bahas hadis, tapi rinciannya atau bahasannya lebih agak mendalam. Nah, insya Allah kita akan bahas itu nanti. Bagaimana hukumnya seseorang seperti tadi? Dia pergi ke acara pernikahan, acara walimahan, dia tulis namanya di amplop. Tujuannya adalah agar orang yang menikah tersebut, teman kita tersebut, tahu bahwa kita telah memberinya. Ataupun hadiah-hadiah yang lain, itu semuanya ada dalam bahasan tentang niat. Samanya nanti kita akan membahas persoalan bagaimana seandainya orang yang gila, seandainya dia berbuat baik, apakah dia diberikan pahala oleh Allah Ta'ala? Apakah kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang mubah diberikan pahala oleh Allah? Ataukah seandainya kita melakukan sesuatu yang mubah justru diberikan dosa oleh Allah Ta'ala? Semuanya ada pada persoalan niat. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Silakan Pak. Kalau niat ini harus dilisankan atau karena banyak masih orang ragu-ragu. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Kita jawab tidak mengapa. Ada kaedah dalam niat. Apa itu? Kaedah niat, bahwa niat itu letaknya di hati, bukan di lisan. Diulangi Bapak dan Ibu, niat itu letaknya di hati. Jadi kaedah tentang niat mahalluha fil qalbi. Letak niat itu ada dalam hati. Maka saking memahamkan kepada kita para ulama bahwa niat itu dalam hati, dicontohkan seperti ini. Contoh Bapak dan Ibu, seandainya kita sholat zuhur, yang ada dalam hati kita adalah sholat zuhur, yang ada pada lisan kita adalah sholat asar, sahkah sholat zuhur kita? Sah. Sekarang kita sholat zuhur, yang ada dalam hati kita adalah sholat asar, yang kita bacakan adalah sholat zuhur, sahkah sholat zuhur kita? Mana Pak? Kalau tadi sholat zuhur, ada sholat zuhur, yang di hati kita sholat zuhur, yang kita ucapkan sholat asar, sahkah sholat zuhur kita? Sah sholat zuhur kita. Sekarang sholat zuhur, yang di hati kita sholat asar, yang kita ucapkan sholat zuhur, sahkah sholatnya? Tidak sah sholatnya. Mengapa? Karena intinya yang ada dalam hati. Begitu Pak. Jadi kalau seandainya ini Bapak Ibu kita sholat maghrib, isya, nanti subuh, zuhur, asar, seandainya tidak dilisankan pun itu tidak mengapa, karena letak dari niat itu ada dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Pak. Ya Bu? Termasuk yang lain Pak. Kecuali ada, sebentar Bu, ada beberapa amal yang memang dilisankan. Contohnya adalah haji, labbaik Allahumma hajjan, ataupun umrah, labbaik Allahumma umratan. Selain itu setahu kami niat
dibacakan dalam hati, tidak dilisankan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, Bu. Bolehkah niat itu berubah di perjalanan Ustaz? Misalnya dari awal niatnya A gitu, tapi sedang kita laksanakan di perjalanan berubah niat kita gitu. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Contohnya, Bu? Misalnya ini kan ada contohnya dari awal misalnya untuk pernikahan. Awalnya nikahnya itu hanya untuk begini, hanya untuk ya seperti orang aja gitu. Kemudian ada ilmunya kan, ada kita belajar, akhirnya berubah jadinya niatnya. Apakah itu bisa? Oh iya, Bu. Terima kasih banyak. Sejauh yang ditanyakan tadi, ini adalah perubahan dari niat yang mungkin biasa saja dulu menjadi niat yang lebih baik. Maka ini tidak mengapa, Bu. Yang menjadi persoalan adalah yang awalnya baik justru yang datang kemudian buruk. Nanti akan kita bahas tuh, Bu. Contohnya ini. Kita sholat maghrib tadi. Rakaat 1, rakaat 2-nya ikhlas kepada Allah. Rakaat 3-nya ria kita. Salah niat. Sahkah nanti sholat maghrib kita? Atau maksudnya diterimakah sholat maghrib kita? Ini nanti ada bahasanya, Bu. Tapi yang ringkas dari pertanyaan Ibu, tidak mengapa, Bu. Nah, jadi niatnya biasa awalnya justru dirubah dengan niat yang lebih baik, ini tidak mengapa. Nanti akan kita urai macam-macam amal. Ada amalan itu yang bisa dipisah-pisah, ada amalan itu yang tidak bisa dipisah-pisah. Nanti bahasannya adalah persoalan ketika membahas tema bagaimana ria saat niat. Di sini nanti insya Allah kita bahas, Bu, dalam persoalan ria dalam niat. Wallahu a'lam bishawab. Kita pelan-pelan saja dulu, Bu. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.